dan selamat dunia akhirat. Didoakan pula mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal dan berkah, minimal per bulan 75 juta. Ada yang berikan. Kalau makan takut itu lebih baik kita lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua di Masjid Al-Muhajirin ini diberikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, minimal per bulan 95 juta ya Allah. Amin. Ternyata betul amin ya. Namun yang enak bukan 95, Bapak Ibu, yang enak rezeki itu pas-pasan. Ingin membekas keluarga, pas ada rumah di sini dijual, pas ada, mau beli mobil yang baru, pas ada. Enak mana 95 dengan pas-pasan? Ya Allah, berikan kami rezeki pas-pasan. Amin. Yang paling enak itu pas-pasan. Didoakan semua mudah-mudahan tahun ini Ramadan bisa iktikaf di Mekah. Amin. Mudah-mudahan bisa iktikaf di Mekah, dan mudah-mudahan segera semuanya yang sudah ke Mekah bisa kembali lagi, yang belum ke Mekah mudah-mudahan segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Semuanya didoakan mudah-mudahan bisa masuk surga. Yang mau masuk surga menjawab ya, yang tidak mau ya. Bapak Ibu mau didoakan masuk surga? Kalau mau kita angkat kedua tangan kita, semuanya mau masuk surga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, ini ada tiga tema. Tema pertama, kita akan mengingat bahwa kita semuanya pun akan mengalami, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti
yang terjadi oleh saudara kita almarhum Bapak Safar, suami dari Ibu Yuli. Yang kedua, kita doakan Bapak Ali Riza mudah-mudahan segera Allah berikan sehat walafiat. Amin. Amin. Yang ketiga, refleksi kita di akhir tahun ini. Setiap tema banyak-banyak, jadi nanti sekarang jam berapa? Sekarang jam 8.09 ya. Saya selesai sampai jam 8.15 saja. Ya, gak lama-lama waktu Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah ya. Sekarang di Mekah baru jam 4. Di Mekah baru jam 4. Insyaallah ya. Kita nggak setuju nggak sama? Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadap Allah. Biasanya kalau ada berita kematian, selalu yang diucapkan adalah ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Inna, ibu-ibu, sesungguhnya kita bapak ibu, kita semuanya, lillahi itu milik Allah. Badan kita itu bukan milik kita. Apalagi rumah kita, rumah yang kita miliki itu bukan milik kita. Mobil yang kita miliki itu bukan milik kita. Jawabannya adalah inna lillahi, kita ini semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita semuanya kepadanya raji'un, dan kembali itu bukan hanya ketemu, ditanya. Pertanyaan 4 hal, semuanya, tolong yang tercatat kita, semuanya akan ditanya 4 hal, seluruh kita. Pertama ditanya tentang umur kita ini. Ada yang kepala 2, kepala 3, kepala 4. Ini rata-rata mungkin di bawah 40. Ada yang kepala 3 barangkali. Ada kepala 4 itu apa ya? Jadi kita semuanya, ibu-ibu ada yang kepala 2. Coba saya mau bertanya kepada kita semuanya. Ini orang mandiri saja, orang mandiri. Pak Satu ini usianya berapa sekarang? 40 berapa? 40. Semuanya ya, ini contoh saja. Seandainya ditakdirkan oleh Allah 62, karena Rasulullah kan 63, Abu Bakar 63, kemudian Umar 63. Seandainya ditakdirkan oleh Allah 62, berapa? Seandainya ditakdirkan oleh Allah 52, berapa? Seandainya ditakdirkan oleh Allah 45, berapa? Ini semuanya, tolong semuanya. Sekarang almarhum siapa sangka sedang bertugas. Kita doakan mudah-mudahan wafatnya beliau termasuk orang yang berjuang membela negara. Amin, amin. Kalau membela negara ikhlas, kalau membela negara matinya mati saya. Dan ketika meninggal dunia, jamaah sekalian, Bapak Ibu semuanya, ketika kita masih disemayamkan, itu rohnya sudah sampai di langit yang ketujuh. Saya ulang lagi, kita doakan mudah-mudahan almarhum ketika jenazahnya masih di rumah duka, mungkin masih di Sumatera, masih di Pekanbaru, itu rohnya sudah sampai di langit yang pertama, sampai langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, dan itu diiring oleh ribuan malaikat.
Sampai di sana Allah berkata, "Uktubu kita berarti fi'ili." Tulislah catatan amal hambaku di ini. Wa ma adraka ma iliyun, tahukah kamu apa iliyun itu? Kitabun marqum, catatan amal yang disaksikan, yashdaqul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat. Kita doakan, kita nggak tahu, kita doakan mudah-mudahan almarhum rohnya sudah sampai di langit yang ketujuh. Amin. Kemudian Allah perintah, turunkan ketika dikubur rohnya penuh dengan jasadnya. Tapi yang ditanya bukan jasadnya, yang mendapatkan nikmat bukan jasadnya. Yang ditanya oleh Allah, yang diberi nikmat oleh Allah itu rohnya. Semuanya kita akan ditanya, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Wa ma kitabuka, apa kitabmu?" Tolong ya, kalau bisa setiap hari megang Quran. Sekalipun baca hanya satu halaman, tolong dulu baca supaya nanti bisa menjawab ketika kita ditanya. Siapa nabimu? Apa agamamu? Ditanya oleh mereka. Karena dia bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah. Nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran, agamaku Islam. Subhanallah. Kemudian disediakan tempat yang sangat indah, lebih indah daripada rumah yang ada di Kelapa Dua sini. Lebih indah dari seluruh bangunan yang pernah kita lihat di dunia. Subhanallah, ini orang yang baik. Kemudian subhanallah, dia baru masuk di halamannya, indah. Masuk di ruangannya sangat megah. Masuk, subhanallah, dia senang sekali. Tiba-tiba kemudian beliau istirahat. Tiba-tiba ada tamu. Tamunya sangat tampan, tamunya sangat cantik. Siapapun melihat pasti jatuh cinta. Ruhnya bertanya, "Man anta, siapa kamu?" Tapi tamunya nggak jawab. "Man anta, siapa kamu?" Tamunya nggak jawab. Tapi tamunya mendekat sampai di depannya. Dia mengatakan, "Ana amaluka sholeh." Saya amal soleh. Beruntung siapa yang ikut bantu masjid ini, siapa yang beruntung ikut infak ini. Inilah nanti akan menemani kita di akhirat, bukan rumah kita itu, bukan mobil kita yang indah ini, bukan uang kita yang ada di berbagai tempat, bukan. Yang menemani kita adalah amal soleh. Oleh karena itu kita doakan, mudah-mudahan almarhum amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada kesalahan, mudah-mudahan diampuni, dan mudah-mudahan keluarganya semuanya ikhlas, sabar, supaya almarhum dibangunkan rumah namanya Baitul Hamdi. Apa? Tolong diawalin apa? Baitul Hamdi, rumah ujian. Tapi syaratnya tolong kita ikhlas. Siapapun yang meninggal, apakah yang meninggal itu istri, atau yang meninggal itu suami, atau yang meninggal itu bapak, ibu, atau yang meninggal anak, atau siapa saja, tolong ikhlas. Nangis sedih. Ketika Rasulullah putranya Ibrahim meninggal, tiba-tiba Rasul itu dilihat oleh para sahabat. Kata sahabat, air matanya itu kelihatan. Para sahabat semuanya heran. "Ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasul?" Jawaban dia, tangisan air mata ini adalah rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya berada di hati yang lunak. Tapi tolong jangan sampai kita meraung-raung, jangan sampai pingsan. Semuanya ikhlas, nangis boleh. Oleh karena itu sekali lagi kita doakan mudah-mudahan amal solehnya almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesalahannya diampuni, keluarganya semuanya sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan almarhum dibangunkan rumah namanya apa tadi? Baitul Hamdi. Kita bacakan qul huwallahu ahad 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kok dibacakan Qul huwallahu ahad? Sebab siapa yang baca Qul huwallahu ahad sekali itu sama dengan pahalanya baca sepertiga Al-Quran. Baca 2 kali sama dengan 2/3 Al-Quran. 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa untuk almarhum dan keluarga kita semuanya, ya, keluarga kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan dapat pahala yang kita bacakan tadi. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Rasulullah bersabda, siapa orang sakit dibacakan doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka 7 kali, asalkan ajalnya belum datang, insya Allah sembuh. Oleh karena itu sekarang kita doakan saudara kita Bapak Ali Riza sekarang sedang berada di rumah sehat. Maaf ya, saya tidak mau menyebut rumah sakit, rumah sehat. Tolong jangan rumah sakit ya, kalau yang enak itu rumah sehat supaya beliau sehat. Amin amin ya. Rumah sehat di Jawa. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan sembuh segera dan sembuh sempurna. Kita akan berdoa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiya akhana Bapak Ali Riza. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. 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 Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Engkau adalah Tuhan yang Maha Agung, Tuhan aras yang besar. Sembuhkan saudara kami Bapak Ali Riza ya Allah. Sembuhkan Bapak Ali Riza ya Allah. Sembuhkan Bapak Ali Riza ya Allah, dan mudah-mudahan sehat sempurna, dan mudah-mudahan keluarganya dengan ikhlas, dengan sabar mendoakan kepada beliau, mudah-mudahan beliau segera cepat pulang dengan sehat yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, muhasabah akhir tahun. Bapak Ibu, Umar Ibn Khattab memberikan bimbingan kepada kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tolong kita semuanya ini adalah introspeksi diri kita semuanya.
Kita semuanya selalu mengingat apa yang kita lakukan, muhasabah. Sebelum nanti kita akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah. Ada orang kaya masuk surga. Amin, 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 amin. Ada orang miskin masuk surga. Saya doakan semuanya di warga di sini masuk surga semuanya. Amin ya. Ada orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga. Cuma duluan orang miskin. Selisihnya 500 tahun. Nah, pertanyaannya, enak mana kita miskin masuk surga atau kaya masuk surga? Nah, ini silakan ya. Beda yang mana kira-kira? Ya, beda yang mana? Masyaallah, beda yang mana kira-kira? Silakan. Silakan, beda yang mana? Beda yang mana? Coba saya ulangi lagi. Orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Cuma duluan orang miskin. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Ayo kita milih yang mana? Milih yang mana? Milih kaya masuk surganya cepat. Gimana? Setuju? Ya kalau gitu saya cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk surga cepat nih. Insyaallah. Ibu-ibu, maaf Bu ya. Nanti satu persatu kita ini bertemu dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa pengacara. Tidak bisa didampingi oleh ibunya, tidak bisa didampingi oleh bapaknya, tidak bisa didampingi oleh suaminya, tidak bisa didampingi oleh istrinya. Semuanya sendiri-sendiri. Di sebelah kanan kita ada anak sholat, rajin pengajian, rajin baca Quran, baik dengan tetangga, silaturahmi, saling kasih hadiah. Kalau seandainya ada sedikit terganggu, dia maafkan. Semuanya di sini amal. Sholat berjamaah. Di sini amal jahat. Nonton sinetron. Ada di sini. Haji Muhyiddin naik. Haji Muhyiddin. Apalagi di sini ya. Masya Allah. Jadi gunjing orang, marah pada suaminya. Ada catatan di sini. Dosanya di sini. Di depannya api neraka. Langsung Rasul bersabda, ittaqinna, jaga dirimu dari api neraka. Walau bisyikki tamrah, sekalipun hanya sedekah separuh buah kurma. Kurma dibelah, artinya mungkin nilainya Rp1.000. Sedekah itu bisa menyelamatkan kita. Insyaallah. Oleh karena itu pada hari ini saya senang sekali, ini masjidnya Masya Allah. Boleh nggak ya saya pindah ke rumah di sini? Boleh? Masih ada kira-kira kabel 1x2 meter masih ada? Ibu-ibu 1x2 meter masih ada? Nggak ada? Ada? Saya senang Pak sih. Ini kaula muda semua. Bahkan saya usulkan kepada DKM, misalnya, subhanallah, tolong semuanya kita ajak sholat berjamaah. Ibu-ibu tolong sholat. Saya doakan mudah-mudahan masjidnya nggak kuat. Amin, amin semuanya. Kalau nggak kuat langsung ke dinding. Subhanallah. Masih jauh dengan dindingnya? Dekat. Nanti saya izin ke Bapak kami. Subhanallah. Supaya nanti jamaahnya sampai di sana. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan. Jadi kalau nggak kuat, dan ini saya undang jamaah semuanya. Saya ada acara bulanan. Bapak Ibu kalau bisa hadir silakan. Untuk minggu depan ini tepatnya tanggal 1, pas hari Minggu awal bulan. Ketepatannya pas tanggal 1. Hadirnya jam berapa? Jam 3:30 sebelum subuh. Jam berapa? Jam berapa? Terus pengajiannya
diteruskan sampai subuh, kemudian habis beranian sampai jam 6 kurang seperempat. Kemudian sholat syuruk, pahalanya haji dan umroh. Setelah itu wajib sarapan di situ. Belum banyak jamaahnya, baru sekitar 400. Berapa? Masya Allah. Saya mudah-mudahan 410 jam 10 dari sini. Amin, amin ya. Bisa naik kereta api subhanallah ya. Silakan di Baitul Quran. Silakan mari datang ke sana. Dan itu bukan hanya tanggal 1 ini saja, setiap bulan. Setiap bulan bukan tanggal 1, minggu pertama. Untuk apa? Untuk ngumpulin pahalanya yang sedangkan ada. Untuk ngumpulin, bahkan nanti saya usulkan di sini, mudah-mudahan bisa melaksanakan sunnah Nabi yang 7 yang dilakukan oleh Ustaz Muhammad bin Ilham. Ini untuk supaya kita muhasabah, supaya bisa berubah setiap tahunnya kita lebih baik lagi. Apa itu 7 sunnah? Pertama, sholat jamaah subuh. Bukan maghrib, bukan isya, bukan zuhur, tapi apa tadi? Sholat apa? Subuh. Kalau di sini hujan, becek, enggak kan? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang rumahnya yang paling banyak pahalanya yang paling depan sana. Ada yang paling depan sana? Ada. Yang paling jauh sana itu pahalanya sekolah dihitung setiap langkah luar biasa. Pak Ustaz di mana tinggalnya? Wah, ini pahala luar biasa, masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan subuh jamaah sekalian, saya berdoa mudah-mudahan subuhnya di sini masjidnya tidak muat. Amin. Kalau itu yang dilakukan, masya Allah, negara mudah-mudahan tidak ada tsunami. Mudah-mudahan tidak ada tenaga kerja asing datang ke sini. Kalau kita sholat sebelumnya, negara akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Pertama, sholat subuh berjamaah. 2, membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Ibu-ibu, bukan hanya sekedar baca Qurannya, tapi tolong baca Quran dengan terjemahannya. Sekalipun satu hari hanya 1 ayat, saya nggak banyak. Sekalipun satu hari hanya 1 ayat, tapi tolong baca. Terjemahannya jangan sekali bacanya, tolong minimal 5 kali supaya tahu maksudnya. 2, jadi sholat jamaah, kemudian baca Quran. Yang ketiga, sholat duha. Mudah-mudahan ini tadi kan contoh ada yang sakit. Sakit itu sehat itu mahal, harganya mahal. Kita sehat begini, masya Allah. Ini saya doakan jadi presiden nanti akan menghasilkan. Dan nanti jadi presiden. Amin semuanya. Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kemudian kalau kita baca 1 ayat 1 hari dan dibaca terjemahannya, masya Allah, indah. Baik. Kemudian setelah sholat duha, kita ini kalau sholat duha 2 rakaat jam sekarang berarti sudah mensyukuri nikmat sehat. Di tangan di badan kita ini ada 360 luas, 360 ini yang kadang-kadang bunyi badan. Nah ini, coba, masya Allah, ini ada 360 luas. Ada orang nih yang tidak bisa angkat tangannya karena sakit. Ada orang yang separuh tidak bisa gerak. Nah, karena kita lihat semuanya ini, tolong kalau bisa, tolong jangan ketinggalan sholat apa tadi? Duha. Berapa rakaat? Duha. Berikutnya, tolong sholat tahajud. Dan saya doakan tahajudnya bersama suami. Suaminya tahajud, istrinya tahajud, masya Allah.
Siapa yang suami istri tahajud, anaknya menjadi anak soleh solehah. Bapak kemudian 3. Saya doakan mudah-mudahan nambah 6 lagi makanya amin. Mengapa supaya agak melebihi saya? Subhanallah. Anak saya baru 9. Subhanallah. Anak saya baru 9. Doakan mudah-mudahan nambah lagi. Subhanallah. Masyaallah. Anak saya baru 9. Bahkan anak saya ada yang kembar. Ada yang kembar. Laki perempuan. Saya doakan kalau semua waktu punya anak kembar. Subhanallah. Alhamdulillah. Enak ya. Jangan khawatir. Bagaimana bos? Allah yang tahu. Kesehatannya bagaimana? Allah yang tahu. Pak Arif berapa tahun? Sama mau 2. Berapa? Mau 2. Mau 2. Mudah-mudahan nambah 7 lagi. Suami istri. Ini semuanya adalah saya bicara solusi bagaimana tahun yang kemarin. Saya belum tanya tahun kemarin. Ini sebentar lagi mau habis tahun. Kemudian, masya Allah, zikir pada Allah, zikrullah, zikir pada Allah SWT. Masya Allah. Ini kita perlu zikir saja, langsung kuenya datang. Masya Allah, langsung semuanya datang. Alhamdulillah. Yang nyiapin minuman, insya Allah masuk surga. Subhanallah. Luar biasa pahalanya. Boleh nggak saya besok kesini lagi? Terima kasih. Luar biasa. Dan kalau saya ada, sudah banyak dikasih semuanya, masya Allah. Terima kasih. Baik, saya teruskan ya. Jamaah sekalian, kalau bisa tolong sholat tahajud berdua. Saya kasih hadisnya. Rahimallahu rajulan, Allah memberi rahmat kepada suami. Apa itu rahmat? Badan sehat, keluarga sehat, dan saya doakan mudah-mudahan tidak punya hutang. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya di sini tidak punya hutang. Yang tidak pernah hutang coba akan. Ibu Rasulullah tidak mau menyolati jenazah yang meninggal. Ulang lagi. Rasul tidak mau menyolati jenazah yang punya dosa. Dengan itu saya doakan mudah-mudahan kita semuanya bebas dari dosa. Amin ya. Caranya bagaimana? Kalau sholat tahajud. Ya, badan sehat, keluarga sehat, anak soleh-solehah, usahanya lancar, ya, tidak ditipu orang, ya, hubungannya berkah. Caranya tolong bangun malam. Siapa yang bangun visual? Suami bangun. Caranya tolong istri jangan bangunkan. Langsung dulu dengan sempurna. Setelah dulu baru sholat berkah. Suaminya sholat. Setelah sholat dengan sempurna, fa'ai kodo ahlahu, bangunkan istrinya. Fa'in abad, itu maknanya seandainya kita masih belum bangun, Rasul bersabda, nadoha ala wadihalna, boleh suami sambil air pada wajah istri. Jangan banyak-banyak, jangan satu jangan ya. Bisa misalnya, itu kalau yang bangun duluan suami, padahal yang rajin adalah istri. Betul. Aku coba dulu kalau ini yang pertama, warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkata kepada istri, fakta itu badan sehat, keluarga sehat, rezekinya cukup, gak punya hutang, gak pernah marah-marah, gak bertengkar suami istri, anaknya sukses dunia akhirat. Itu caranya kontak dengan istri dan para suami. Kalau sudah bangun bu, suami jangan dibangunkan, langsung dulu. Jam 5:30 kita wudhu dengan sempurna. Setelah wudhu kita sholat makan. Setelah sholat pakai kodok alahu alah, bangunkan istri dan suaminya. Fa'in ada, maaf ini seandainya Mas Arif masih belum bangun namanya nadohat ala rawat di hilmat, boleh disiram air ember. Bukan, itu sambil amin.
Habis itu kemudian subuhnya sama langsung masih berdua. Bahkan kalau ada kotak di situ, rambutnya, Allah itu harus masukkan. Ya Allah, ini ibu saya, untuk bapak saya, untuk istri saya, untuk suami saya, untuk mertua saya, untuk anak saya, semua itu awal hari kita awal dengan saudara. Itu nanti di sini kita akan melimpah keluarga. Ini sebenarnya solusi yang saya berikan awalnya dengan solusi, tinggal kita bagaimana tahun kemarin. Kalau dari mulai Januari tahun 2016, bagaimana soal kita? Cuma kalau hitung-hitung sampai setahun mungkin agak susah. Yang paling enak begini, kalau boleh mulai besok, habis sholat subuh, seandainya sholatnya di masjid sini, kalau dulu 5 menit saja, kalau salah 5 menit. Ibu seandainya bisa di sini, silakan. Kalau di rumah, kalau dulu 5 menit setelah sholat, apa? Bangun jam. Pokoknya bisa bangun jam setengah 4 tahajud. Ucapan apa? Alhamdulillah. Habis itu kemudian bisa sholat subuh berjamaah. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Habis itu kemudian kita namanya sarapan, dan ketika sarapan tidak marah, alhamdulillah. Berangkat ke kantor ternyata tidak terlambat, alhamdulillah. Kemudian di kantor tak main gym, masya Allah, tak main gym, ya kerja yang baik, alhamdulillah. Kemudian jam setengah 10 kamar mandi, kemudian buang air, habis itu ambil waktu lah 5 menit, kemudian sholat duha, subhanallah. Kemudian sholat duhurnya berjamaah, makan bersama-sama dengan kawannya, dan tidak menjemuran. Walhasil setelah ini kemudian asalnya sholat berjamaah di mana, sampai di rumah kemudian disitu istrinya, sholat dengan anaknya di gendong. Walhasil semua itu kemudian kita ucapkan alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau seandainya ada subuhnya terlambat, di kantornya kemudian naik kendaraannya bisa, nah dia naik zigzag itu bisa. Mudah-mudahan tak pernah zigzag. Tahu zigzag ya? Jadi di Indonesia pernah disorot dari atas, itu orang bawa mobil itu. Saya pasti itu bisa. Dia nggak zigzag masuk surga. Mudah-mudahan kita nggak zigzag. Saya akan masuk surga. Kalau pakai mobilnya naik motornya jangan zigzag. Caranya jangan zigzag. Kalau kemarin zigzag apa? Sekarang. Akhir tahun ini sampai tahun 2017 kita semuanya mulai baik semua. Baik, kalau begitu saya katakan ayatnya surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Semua orang. Kita nanti milih yang mana terserah. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri, ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Sekarang diterangkan yang baik. Fa'amman utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang menerima buku raportnya dengan tangan kanan, fayaqulu, dia berkata, lihatlah ini raport saya. Jadi kalau di akhirat kita yang kecil, kita nanti di akhirat yang kecil, kita dengan suaminya, lihatlah alhamdulillah, saya ikhlas. Kemudian ibunya, lihatlah raportnya ibu, alhamdulillah. Itu
dhanantu anni mulaqin hisabiyah, karena saya yakin ketika di dunia saya pasti akan menemui hari ini, hari pertemuan hari hisab ini. Bahwa ini syadat rohiyah, dia dalam kehidupan yang sangat menyenangkan, hidupnya sejahtera. Lalu bahasa Al-Qurannya ini syadat rohiyah, hidup yang sejahtera. Di jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Kutubuha daniyah, buah-buahnya tidak petik. Buah-buahnya tidak petik. Pak saya nanti mau buah. Betul-betul. Seberapa baru bilang jeruk-jeruknya masih banyak. Mau buah, masalah. Mau buah. Insya Allah. Baru bilang ada yang ada bijinya gitu. Masya Allah. Jadi mau buah. Jadi kita begini Allah berfirman nih, kulu silakan makan, wasrobu silakan minum. Mari ini masih sederhana, bisa ketawa sebenarnya, habis tidak bisa ketawa. Maaf ya. Jadi habis itu kita tidur, takut. Habis itu tidak ketawa. Sekarang kita ketawa, kita harus dulu silakan makan, wasrobu silakan minum, harikan dengan lezat. Bima ashabtum fi ayyamil khaliyah, karena kamu dulu rajin untuk belajar, rajin untuk ibadah. Seperti kita sekarang ini persiapan dan dunia. Mudah-mudahan kita doa sholat kita diterima oleh Allah, amin. Sedekah kita diterima oleh Allah, amin. Baca Quran kita diterima oleh Allah, silaturahmi diterima oleh Allah. Tolong berhutang ya, tolong berhutang untuk bangun masjid ini, tolong berhutang. Mudah-mudahan Allah berhutang semuanya, amin ya. Dan saya doakan nama-namanya sudah indah semuanya. Saya minta doa, saya ingin bikin masjid yang cukup untuk 10.000. Kita bangun seperti modelnya Taj Mahal yang tadi, India. Jadi yang di Purwakarta. Ya sekarang tanahnya baru saya itu untuk masjidnya 2 hektar. Benar. Alhamdulillah sekarang pesantrennya sudah menerima santri. Tahun ini nggak banyak, saya terima hanya 4 kelas. Putri 12, putra 12. Alhamdulillah mudah-mudahan. Ini semuanya untuk apa? Untuk supaya nanti di akhirnya kita masuk. Baik. Apa tadi ya? Tolong siapa yang masih punya ibu, coba yang masih punya ibu kandung, ini. Tolong ya, mulai hari ini jangan ada yang mengecewakan ibu. Jangan mendahulukan istri daripada ibu. Jangan mendahulukan suami daripada ibu. Tolong para suami anjurkan istrinya berbakti pada ibu. Dan ibu ada 2. Ibu ada 2. Siapa? Ibu kandung, ibu mertua. Kalau sekali terhadap ibu mertua harus terima kasih. Mertua di mana? Sekarang di mana? Di mana? Di lubang Jepang. Begini, di Merapi ya. Bisa tidak telepon ibu ya? Bisa. Kalau berdua ya? Kalau ibu bisa tidak telepon? Ada besok kita ke rumah ibu. Ini betul ini. Kalau bisa sekali kita mau jalan kita, kamu katakan ibu. Atau ibunya diajak. Besok kan masih ibu. Supaya kita nanti sama di akhirat, supaya sama di akhirat, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan
dengan tetangga, Masya Allah, dengan tetangga kita semuanya baik. Jika itu kita lakukan, nanti insya Allah masuk surga dan mudah-mudahan tempat kita yang indah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini untuk surga. Yang setelah ini yang saya akan baca. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang menerima buku rapotnya dengan tangan kiri. Dalam ayat lain waro al-dhri, di belakang punggungnya. Menerimanya begini. Fayaqulu, dia menjerit, ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya saya tidak menerima rapot ini. Walam adri ma hisabiyah, saya tidak tahu perhitungan ini. Sampai menangis dia. Ya laitana karena tilqadiyah, alangkah indahnya kalau kematian itu adalah menyelesaikan permasalahan. Kalau sudah mati selesai, ternyata tidak. Ya laitana karena tilqadiyah, alangkah baiknya kalau kematian menyelesaikan permasalahan, ternyata tidak. Ma'aluna anni maliyah, hartaku tidak berguna bagiku, mobilnya tidak berguna, uangnya tidak berguna, rumahnya tidak berguna, jabatannya tidak berguna. Ma'aluna anni maliyah, hartaku tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniya, jabatannya hancur. Halaka anni sultaniya, jabatannya hancur. Harta tidak berguna, jabatan hancur. Allah berfirman kepada malaikat, "Khudhuhu, tangkap dia. Fadhulu brodol dia. Summa jahim sallu." Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin darmuha sab'una dzira'an fasluhu, lilit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Summa fi silsilatin darmuha sab'una dzira'an fasluhu, lilit dia dengan rantai yang dibakar dengan bakar yang sangat panas, panjangnya 70 hasta, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Summa fi silsilatin darmuha sab'una dzira'an fasluhu. Apa dosanya? Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Tidak mau sholat. Dia sering berkata istrinya. Dia marah dengan orang tuanya. Dengan anak buahnya dia sering marah-marah. Wala yaqutu ala ta'amil miskin, dan tidak mau membantu orang miskin. Sekalian, siapa yang tidak mau membantu keponakannya yang miskin, tetangganya yang miskin, bibinya yang miskin, adiknya yang miskin, orang miskin dia tidak mau membantu. Wala yaqutu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mau membantu orang miskin, maka pada hari itu falaisa lahu al-yawma hahuna hamim, pada hari itu istrinya tidak mau mendekat, suaminya tidak mau mendekat, ibunya tidak mau mendekat, bapaknya tidak mau mendekat, siapapun tidak mau mendekat pada dia. Falaisa lahu al-yawma hahuna hamim, pada hari itu tidak ada orang yang mendekat padanya. Wala ta'amun, dan tidak ada makanan. Wala ta'amun, tidak ada makanan. Illa min hisrin, kecuali nanah dan darah. Makanannya nanah dan darah. Wala ta'amun, dan tidak ada makanan. Illa min hisrin, kecuali nanah dan darah. La ya'kuluhu illa al-khatibun, tidak ada yang makan itu kecuali orang yang banyak salah. Inilah yang kita takut. Maka tolong di akhir tahun ini, tolong kita muhasabah, kita koreksi, kita lihat dari diri kita. Januari tahun 2016 apa yang kita lakukan? Pernahkah kita marah kepada keluarga, marah kepada orang tua, marah kepada istri, marah kepada suami, dengan
nanti Desember bagaimana yang kita lakukan? Agar kita bersyukur pada DKM Muhajirin, pada jamaah Muhajirin yang hari ini kita diajak, malam ini kita diajak, agar kita semuanya ikut percaya diri kita muhasabah. Tolong dengan muhasabah hari ini, mudah-mudahan kita semuanya nanti akan diampuni dosa-dosa kita semuanya, dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya mengharap Allah husnul khotimah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya ingat keluarga besarnya yang ada di Kelapa Dua, apalagi jauh di daerah. Kita doakan mudah-mudahan seluruh keluarga besar kita Allah berikan selamat dunia akhirat, Allah berikan rezeki yang halal dan berkah, dan mudah-mudahan semuanya bisa berkah, dan mudah-mudahan semuanya kumpul di surga. Yang pertama, tolong semuanya ingat ibu kandung ini. Tolong dekatkan wajah ibu kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah untuk berikan ibu yang sayang kepada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami, ibu yang doakan kami. Sekarang ibu sudah tua dan masih sakit. Ramadan lalu ibu tidak bisa berpuasa dengan sempurna karena sakit. Ramadan lalu ibu kami belum bisa menunggu dengan sempurna. Kami takut menjadi anak yang berkata. Siapa yang pernah mengecewakan ibunya, dosa besar, dosa besar. Siapa yang pernah dipanggil oleh ibunya tidak datang, dosa besar, dosa besar. Siapa yang pernah mata ibunya, dosa besar. Ya Allah, mudah-mudahan Tuhan menyelesaikan. Ya Allah, tolong sejenak semua yang pernah dari mulai SD sampai sekarang kita pernah menjauhkan ibu atau tidak? Tolong sejenak juga. Ya Allah, ternyata seperti itu. Namun rahmat memberi bahagia dan dosa kami yang tidak pernah di akhir tahun ini. Ya Allah, sekarang belum mudah-mudahan dosa kami selama tahun 2016 semakin sembuh. Ya Allah, semuanya bisa selesaikan dosa kami. Tolong semuanya ingat Bapaknya. Di mana Bapak kita? Di mana? Ya Allah, terima kasih ya Allah dengan Bapak yang saya katakan, beliau yang bimbing kami, beliau yang menyebabkan kami sampai kami bisa tinggal di perumahan ini semuanya karena rahmat lalu ayah kami. Sekarang ayah sudah tua dalam kondisi sakit. Ya Allah, ayah pernah pinjam uang 1 juta, ternyata kami minta lagi, kami belum tahu. Rasulullah bersabda, "Anta lakukan ini ke dirimu mendatang menjadi bapak." Tidak hantar seorang anak ditinggal, bapak ibu ini minta lagi. Tidak hantar seorang menantunya, ini bertuah ini minta lagi. Ya Allah, kami belum tahu. Ya Allah, mudah-mudahan di akhir tahun ini, ya Allah, jadi semuanya yang ada di Muhajirin ini, ya Allah, bisa menangani, bukan bisa menangani. Tolong yang masih punya ibu, yang masih punya bapak, mohon Allah, tolong nanti malam, mohon Allah, mengizinkan kami, ya Allah, bisa menangani ibu, bapak, bukan, izinkan kami, ya Allah, bisa menangani ibu, bapak, ya Allah. Tolong semuanya ingat kepada diri. Kita doakan anak kita, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Mudah-mudahan anak kita sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan bisa abang dan juga kudus, bisa menemukan, bisa mengenalkannya.
Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya selamat dunia akhirat ya Allah. Jangan ada anak yang melawan ibunya, jangan ada anak yang melawan bapaknya ya Allah. Mudah-mudahan kami semua yang menjadi anak yang soleh, yang menjadi penenang hati kami, kurang aja ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi kurang aja, jangan buat hati kami ya Allah. Tolong ya Allah, semua ingat istri. Ya Allah, terima kasih ya Allah, berikan istri yang soleh, dia dengan ikhlas mendampingkan, dia dengan ikhlas mengandung dan melahirkan pada sepulang kami dari pengajian ini ya Allah, kami akan minta maaf pada istri kami. Selama ini kami pernah marah, pernah bentak, bahkan ada yang pernah mukul. Jangan sampai ada suami yang berada istrinya. Mudah-mudahan dia akan tahu semuanya kita maaf, saling maafkan pada suami istri. Tolong ibu semuanya memaafkan suami, dan mulai hari ini tidak ada istri yang marah-marah mengalir pada suami. Mudah-mudahan keluarga yang bersama dan rahmat dan doakan mudah-mudahan ini bisa menjadi badal thayyibah warahmatullahi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan ya Allah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan ya kasih ya Allah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi badal thayyibah warahmatullahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa Nabi Yunus 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.